Kita lanjut untuk membuat CRUD buku ya teman-teman. Nah, kita buat dulu database-nya. Kita belum punya tabel ya untuk buku. Oh ya, belumnya. Nah, di sini tambahkan ID buku, kode buku, kode buku, eh, judul buku ya, judul buku, terus eh, ID kategori, ID kategori, terus kita tambahkan lagi ID kategori, kemudian ID apa lagi ya? ID penulis, kemudian ID penerbit, ID penerbit. Nah, ini integer ya teman-teman, ini dua aja, ini dua. Terus ID buku 11, kode buku, ini 20 aja. Kode buku ini 20 aja. Terus judul buku, untuk judul buku ini jumlahnya panjangnya kita buat 100 saja. Terus ini indeks kita kasih primary untuk ID buku. Kemudian ini auto increment. Nah, kemudian ada penerbit, ID buku, kode buku, judul buku, ID kategori, ID penulis buku, penerbit. Terus kita tambahkan lagi apa apa ya? eh ISBN, ISBN, ISBN-nya ya teman-teman. Ini parchart. Ini kita buat 20 aja. Terus kita tambahkan lagi namanya, yaitu di sini saya berpedoman ke data ini ya, Stemit Royal. Library-nya saya lihat dulu, library is perpustakaan ya. Nah, ini lebih detail lagi. Penerbit, oke. Ini tahun ya, tahun terbit. Tahun terbit kita buat tahun. Ini tahunnya kita buat dengan parchart ya, parchart aja. Tahun itu 4 ya, 4 karakter. Terus ini bisa juga kita kasih years ya, khusus tahun aja di sini ya, date time. 4 digit default ya. Oke. Nah, oke, ini nolnya kita nih, nolnya kita checklist. Oke, terus tahun, ISBN. Nah, bahasa ya kita gunakan karena ada beberapa buku itu tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia aja, ada bahasa lainnya, bahasa. Oke, terus ini parchart. Ini 20 aja kita buat bahasa. Nah, terus jumlah halaman ya, halaman, halaman, eh, halaman. Nah, ini kategori berapa jumlah halaman bukunya. Ini kita buat 11 saja. Terus kita tambahkan lagi eh, apa lagi ya di sini jumlah halaman. Nah, kita cari. Nanti kalau ada field lain itu teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, kemudian halaman, ini jumlah buku ya. Jumlah bukunya. JML aja. Tahu jumlah, buat jumlah aja, jumlah. Ini jumlah bukunya ya, teman-teman. 11.
Terus kita tambahkan lagi cover ya, cover buku. Cover ya. Cover buku ini parcat. Ini 255 aja. Ini 100 aja. Oke, cover bukunya. Oke ya. Oke. Kita coba cari library SMA Negeri 1 Jakarta. Kita coba lihat ya. Jadi entriannya kira-kira seperti apa aja katalog bukunya. Modul, area, beranda. Nah, kita lihat di sini jumlah buku penerbit. Oh, ini rak. Oh iya rak ya teman-teman, kita udah pakai rak ya. Di sini ya rak. ID raknya itu kita tambahkan di sini. Kita simpan dulu, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Oh iya, nama tabelnya TBL buku. Oke, kita simpan. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah, nanti tinggal diinput secara manual aja. Terus kita tambahkan apa namanya itu? Rak ya. Kita tambahkan rak, ID rak ya teman-teman, ID rak. Setelah setelah jumlah juga boleh kita tambahkan. Ini rak ini adalah lokasi eh, posisi tempat bukunya di rak mana. Jadi kita tambahkan setelah penerbit juga boleh. Jadi penerbit ID rak ya. Itu ID rak. Ini integer 2 ya. Ini index save. Oke. ID buku, kode buku, judul buku, ID kategori, ID penulis, ID penerbit, ID rak, ISBN, tahun, bahasa, halaman, jumlah, cover. Oke, jumlahnya udah. Nah, nanti untuk e-book itu bisa kita sesuaikan ya teman-teman, apakah bukunya punya e-books atau tidak. Punya e-books atau tidak ya. Jadi nanti eh, nanti kita tinggal tambahkan aja di bagian sini di inputannya punya e-books atau tidak. Nah, di bukunya. Kadang buku itu kan ada juga yang hanya punya e-books tapi tidak punya fisiknya. Nah, jadi itu kita pisah saja ya teman-teman. Data buku dan data e-books. Oke, itu aja sih. Nah, mungkin teman-teman bisa buat seperti ini. Ada sinopsisnya ya. Nah, kita bisa cek di sini juga. Library SMA 4 ya. Kita bisa cek ya. Pilih subjek menarik. Nah, ini seperti buku-buku ini ya. Nah, judul seri, buku, nomor ISBN-nya, tipe, media, subjek. Nah, oke. Nah, itu aja sih. Itu aja dulu ya teman-teman untuk sementara kita buat. Nah, nanti kita lanjutkan untuk menambahkan apalagi informasi yang ingin ditambahkan ya.
di data bukunya. Oke, kita lanjut. Nah, terus kita buat di sini ya, kita coba input data buku. Ini di sini teman-teman tambahkan yang namanya public. Nah, ini folder itu cover ya, cover. Cover. Oke, foto. Oke, ini cover ya. Nah, kita coba ambil cover-cover buku. Kita coba entry ya, teman-teman. Kita coba entry di insert di sini. Kita coba entry beberapa buku. Misalnya ini ID bukunya You Do Not Be Ultimate You. Oke, terus kategorinya kita, oh iya, judul bukunya salah ya teman-teman. Kita ada kesalahan. Sini ini judul buku bukan Pak integer ya, tapi pacak. Judul buku salah, salah tipe data. Itu parchar ya. Save. Oke. ISBN, parchar, tahun, years, bahasa, parchar, halaman, integer, integer. Oke, udah. Kita coba input lagi. Nah, di sini judul buku. Terus kode bukunya kita buat aja. Kode bukunya ini ya. Anggap aja ini dulu kode bukunya. Biasanya kode buku itu diambil dari barcode-nya. Nanti kode buku itu bisa diisi kode manual jika tidak ada barcode-nya. Nah, bisa juga kita tambahkan kode barcode itu ke kode bukunya. Misalnya ini ya. Nah, terus ID kategorinya kita buat aja satu, satu, satu aja ya semuanya. Ini dari ID ya semuanya ya teman-teman. ID kategori, ID penulis, ID penerbit, kemudian ID rak ya. Nah, ISBN-nya itu tadi yang ini. Tahunnya misalnya tahun 2011 ya. Tahun 2011. Oke. Terus bahasanya eh, Indonesia ya. Indonesia. Nah, halamannya ada 200 ya, 266. Kita coba 266. Jumlahnya misalnya ada 50 sampler ya. Covernya, nah covernya itu nama file ini. Kita ambil aja. Save email as. Oke, kita buat dulu ini cover ya. Cover, ini kita tulis saja nama, karena nanti kalau udah kita upload, itu namanya akan di-generate ya, nama filenya. Jadi di sini kita pindahkan aja dulu ke kita kopas aja. Ini cover, ambil aja cover buku ini. Kita kopas terus eh, di bagian ini pustakaan public cover. Terus nah kita cari yang lain. Kita cari buku yang lain. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kita simpan gambarnya, cover, save. Nah, ini judulnya, judul untuk ini cover ya, cover 1 titik JPG. Oke, kategori penulisnya ini, nah penulisnya kita tersendiri ya datanya. Ini penerbit juga tersendiri. Terus tahunnya 2016. Kita buat 2016 tahunnya. Ini kata satu aja dulu ya. Nah, tahunnya 2016. Terus bahasanya
Indonesia, halamannya 209 ya, 209 halaman, jumlahnya misalnya ada sekitar 20. Nah, covernya ini cover yang kedua ya kita buat. Oke, dua data aja dulu ya. Kita buat dua data aja dulu. Oke, dua data aja dulu. Nah, kita save. Yuk, kode buku. Oh ya, ini kode bukunya masih kosong. Kita ambil dari ISBN-nya. Kita ambil dari ISBN-nya. Nah, ini dia. ISBN, ini ISBN. Oke. Oke. Oh ya, ini integer 20 ternyata kurang ya, teman-teman. Artinya ada yang kurang. Oke, kita kurangi dulu ya, teman-teman, untuk ini angkanya. Ini kita kurangi. Segini aja dulu kita buat supaya bisa supaya bisa diinput ya. Go. Oke, udah ya. Nah, ini kita tambah lagi ya, teman-teman, untuk kode buku. Biasanya kode buku ini dari ISBN, kode ISBN diambilnya. Ini 20 terlalu kecil, kita buat aja 100 ya. Ya, atau 50, 50. 50. Nah, oke, udah. Nah, udah ya. Ini cover. Ini cover 2 ya, cover 2. Kita kasih cover 2. Cover 2. Oke, lanjut. Kita kopas lagi. Ini cover keduanya. Oke, cover 2. Oke. Terus teman-teman buat buku di sini ya. Kita buat sebuah model buku, model baru dengan nama model buku. Model buku. Terus controller juga, controller buku. Oke, model buku, controller buku. Nah, di bagian buku ini, di bagian model buku, kita kopas saja semua dari model users ya, teman-teman. Oke, ini. Nah, kopas semua. Terus eh, kita paste di sini. Untuk nah, ini nama tabelnya kita tinggal ganti aja. Di sini kan user ya. Kita kontrol H. Nah, kita ganti dengan buku. Nah, replace. Oke, udah semua ya. Udah ganti semua. Terus di controller itu kita nah di sini controller buku ya, buku. Nah, kita gunakan use apps terus slash models buku. Oke. Nah, di sini kita ambil yang namanya ya user ini aja. Kita kopas ininya, helpernya, construct-nya. Construct-nya kita kopas dan kita taruh di buku. Oke, nah ini ganti model buku. Model buku. Nah, indeksnya, berarti kita butuh sebuah view ya. Sebuah view di dalam folder buku. Nah, nanti di dalamnya ada yang namanya ini. Indeks ini kita kopas saja di dalam folder buku ya. Nah, ini dia. Oke, indeks sudah ada. Terus kita di bagian buku, nah ambil users. Oke, ambil aja ini semua. Kopas isinya, buku ya. Terus ini menunya menu master buku ya. Master buku. Sub menunya itu buku. Nah, judulnya adalah buku. Nah, pack-nya adalah di dalam folder buku, v-index ya. Ini adalah buku, terus model buku, all data. Oke.
Nah, udah. Sekarang controllernya wajib harus kita daftarkan di filter. Kita daftarkan di filter agar bisa diakses nanti oleh adminnya. Nah, jadi setelah after ya. Nah, di sini kita tambahkan buku. Terus di sini buku ya. Buku berserta dengan functionnya. Oke, nah sekarang kita udah bisa akses. Nah, sekarang kita coba panggil ya. Klik ini, kita aktifkan tombol buku. Nah, tombol buku itu view template admin. Mana dia? Buku ya. Nah, ini buku. Oke, kita coba isi. Kita panggil base URL buku, buku. Terus di sini sub menunya kita isi ya, setelah link ini. Oke, terus ini buku. Nah, ini pasti error ya. Kenapa? Karena kita belum modifikasi file index tadi yang kita kopas dari indeks anggota buku. Oke, pasti error ya. Nah, kita di sini tugas kita yaitu untuk menyesuaikan. Oke, ini oke udah reset entrian oke. Jadi mulai dari sini ya, nomor judul buku eh judul buku ya. Ini judul buku, judul buku cover ya. Cover ya. Di sini cover. Cover judul. Jadi kita nggak semua kita tampilkan ya karena nggak akan muat di sini ya. Nggak akan muat nanti ya. Jadi kita coba tampilkan aja judul buku. Hmm, terus ISBN tahun. Nah, ISBN tahun judul buku. Nah, di sini ISBN tahun, terus bahasa, bahasa, terus jumlah, jumlah. Oke, ini push actionnya. Nah, nanti kita satukan di dalam kolom judul buku, mulai dari pengarang penerbit dan lokasinya. Nah, di sini buku ya, buku. Jadi kita mulai dari judul ya, cover ya, cover. Berarti covernya kita pakai foto kan? Cover kan kita pakai foto. Ambil aja yang ini. Oke, lepas saja di sini. Setelah nomor ya, cover. Ini cover, ini cover ya, cover. Oke, itu cover. Terus setelah cover judul buku, terus ISBN, judul buku, ISBN tahun, 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 bahasa, bahasa, jumlah. Nah, ini jumlah ya. Ini jumlah, jumlah. Kita nggak pakai if ya. Ini hapus saja. Jumlah. Oke, kita coba dulu ini. Tampilkan ya. Nah, ini edit dan delete-nya. Editnya itu buku. Buku, edit data, ID buku ya. Ini buku. Nah, ID buku. Nah, masih ada yang salah, itu v-index baris 84.
baris 84 ya. Nah, ini baris 84. Nah, ini baris 84. Nah, ini buku ya. Buku. Ini untuk delete-nya nanti. Eh, ID buku. Terus ID buku, ini buku. Ini judul buku ya. Ini judul buku. Oke, form open-nya nanti eh, ini form open-nya kita arahkan ke form open-nya kita arahkan ke sini ya teman-teman untuk delete ya kita arahkan aja echo form open div buku buku nah ID buku ya delete. Oke, sekarang udah selesai. Kita coba refresh lagi. Nah, ini dia buku ISBN tahun jumlah ini covernya. Berarti judulnya udah ya ISBN-nya, tahun, bahasanya, kemudian jumlah bukunya. Nah, di sini kita bold ya untuk buku ini judulnya. Kita coba bold ya judul buku. B. Oke, kita agak perbesar ya untuk judul buku ini. Lah, kok nggak bisa? Kategori buku atau kok di judul sih? Salah ya. Bukan di sini. Kita boldkannya di sini. Sini ya. Bold. Oke. Nah, kita bisa perbesar lagi untuk ukurannya, yaitu mungkin kita akan buat H H4 ya. Terlalu besar ini. Atau H5 aja. Eh, berarti nggak perlu di bold. Berarti ini nggak perlu kita bold ya. Ini nggak perlu kita bold. Cukup H5 aja. Kita ganti dengan H5 saja. Oke. Nah, ISBN tahun bukunya, kemudian eh, jumlah bahasa. Nah, di sini kita tambahkan kategori, posisi dan yang lainnya. Kemudian kita tambahkan, coba tambahkan yang namanya yaitu ini kita coba ID penulisnya kita bedakan ya. Ini dua, ini ID penerbitnya dua, ini ini dua, ini raknya dua ya. Eh, nah, setelah ini ID kategorinya kita coba bedakan juga. Oke. Setelah ini kita coba tampilkan di sini ya, di bawah ini aja kita tampilkan buku ya. Terus kita tampilkan di sini P ya. Nah, nah kita kan mengambil data-data mulai dari ID, kategori, judul, penerbit, rak itu kan dari tabel lain. Jadi kita harus joinkan dulu semua data ini. Nah, kita joinkan di model. Di model ya teman-teman. Kita kan udah pernah melakukan join ya. Model. Oke, ambil aja dulu ini. Terus ke buku. Buku. Nah, di sini kita perlu join ya. Nah, kita perlu join. Kita perlu join kan dia. Ini hapus saja.
Nah, ini ID buku ya. ID buku. Nah, ini kita join yaitu TBL kategori, TBL kategori dengan ID kategori, ID kategori, terus TBL buku dengan ID kategori, terus TBL penerbit, TBL penerbit dengan ID penerbit. Nah, TBL buku dengan ID penerbit. Apalagi ya, penerbit. Oke. Penulis, penulis, nulis, TBL penulis, TBL penulis, ID penulis, TBL buku, ID penulis. Terus tabel rak ya, tabel rak. Rak itu kita buat ini dengan tabel rak. Ini ID rak, TBL buku dengan ID rak. Oke, nah kita tinggal panggil nama-namanya karena udah kita joinkan semuanya. Kita cukup panggil di v index ya di bukunya. Kita mulai dari kategori ya, kategori. Nah, kategorinya adalah nama kategori. Nama kategori. Kita lihat hasilnya. Nah, ini komik ya, kategori komik. Kemudian setelah kategori, terus apa lagi ya? Penulis, penulis, nama penulis, terus penerbit, nama penerbit, kategori penulis penerbit, kemudian rak ya, lokasi, lokasi ya, lokasi, nama rak, lokasi buku. Ini lokasi buku ya, maksudnya lokasi buku. Nah, oke. Oh, terlalu jauh ya jaraknya. Oke, jadi P-nya ini kita hapus semua. Tag P-nya. Nah, kita tambahkan aja di sini. Oke, seperti ini. Supaya nggak ada jaraknya. Ini terlalu jauh space-nya. Oke, nah kita kasih tag BR sini ya, teman-teman. BR. Oke, BR, BR, BR. Oke, refresh. Oke, udah. Kategori penulis. Nah, ini kita boldkan aja. Kita boldkan aja. Sini. Tag tag B. Oke. Ini tag B-nya. Kita taruh semuanya di sini. Ini Ctrl C. Ini ya, B. Ini tag B. Tag B. Tag B ya. Ini kita kasih spasi, spasi, spasi. Terus penutup tag B-nya. Ya ini B, B. Oke. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Kira-kira seperti ini kita buat. Nah, ini. Oh ya, di atas ini ada judul ya. Kenapa kita hapus ya? Judul buku. Oke, judul buku. Rahasia mendapatkan dolar dari YouTube. Your journey to be a success. Nah, ini ISBN-nya. Terus di bawah cover kita tulis kode buku ya. Ini kode bukunya di bawahnya.
Di bawah cover itu kode buku. Nah, ini cover ya. Cover. Di bawah cover ini kita tulis saja itu kode buku. Kode bukunya ya, teman-teman. Kode buku. Kode buku. Refresh. Nah, ini bisa di delete. Oke. Nah, ini harus di dalam tag P ya, teman-teman. Tag P. Oke, ini taruh di sini. Refresh. Oke, ini kode bukunya. Terus ini ISBN-nya, ini tahunnya, ini jumlahnya. Jumlah ini kita taruh, kita pakai span ya, teman-teman. Seperti kita menulis itu namanya di sini, di user ini ya, teman-teman. Jadi kita kasih span. Mana dia? Di user ya, user ini. TBL index. Nah, ini kita kasih span ya, kita ambil aja. Nah, ini dia. Biar berwarna tulisan itu. Nah, ini span. Oke, span. Oke, ini dia. Nah, indeks kita taruh di jumlah bukunya. Oke. Nah, ini saya enter aja ke bawah. Kita rapikan. Nah, kita tulis ini span. Oh ya, span di sini. Terus penutup spannya. Nah, udah. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ini jumlah dari bukunya. Oke, ini covernya udah. Berarti kita udah berhasil ya, teman-teman, untuk membuat data buku. Oke. Nah, kita tambahkan di atasnya. Nah, kita ambil dari anggota ya. Anggota ya, anggota. Itu kita kasih ini tabelnya ya, tabel. Nah, oke. Kemudian ada buku-buku mana dia? Index. Nah, tabelnya. Oke. Tabel Hopper, tabel Boderet. Oke, udah. Refresh. Ini ada pencariannya nanti. Terus, oke. Ini tabel Hopper bisa ini ada seperti ini ya. Isiannya tahun, bahasa, dan yang lainnya. Nah, seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Ini Ra'a, lokasinya di Ra'a. Oh iya, ada lagi ya lokasinya bukan hanya di Ra'a saja. Lantainya ya, Ra'a, berarti lantai. Lokasinya, oke, ini lokasi bukunya mana dia? Oke, ini dia. Eh, ini siswa ini buku ya. Lokasi nama lokasi buku, terus eh, lantai. Nah, ini lantai ya, lantai. Oke, lokasi bukunya di rak berapa, terus lantai berapa. Refresh. Nah, error. Lantai. Oh, lantai rak. Kita salah tulisnya, yaitu ini salah nih. Kenapa ada bold di sini? Kenapa ada bold di sini? Hapus saja boldnya. Nah, itu hapus saja. Lantai, lantai rak, lantai rak. Oke, jadi jelas nanti pengunjung bisa melihat raknya ada di lokasinya ada di rak A lantai 2, rak A lantai 1. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini tulisannya bisa kita ganti juga. Kita lihat top. Bukan ini. Widgets di elemen general.
Kita ganti ya warnanya. Mungkin teman-teman bisa pakai warna teks ini teks emphasis. Namanya tag emphasis, tag emphasis. Nah, ini dia. Nah, ini ada teks primary ya, kelasnya. Oke, kita kasih teks saja. Tulisan judul ya, tulisan judul. P ya, taruh dalam P. Nah, ini penutup P-nya di sini. Oke, kita kasih BR di sini. Oh ya, nggak perlu pakai BR ya teman-teman. Oh, nggak bisa dia. Ini P-nya dihapus saja. Oke. Nah, ini B, ini BR ya, kasih BR di sini. Ini teksnya untuk H aja. Untuk H-nya aja ya, teman-teman. Nah, di sini. Oke, kita refresh. Oke, rahasia mendapat dolar dari YouTube. Tapi kok terlalu jauh ya jaraknya? Apakah kita harus kasih di sini penutup P? Ya, kita kasih aja. Coba dulu. Kita kasih ya. Nah, oke. Nah, ini P-nya tadi di sini ya, teman-teman. P-nya tadinya di sini. Oke, refresh. Oke, kategori, buku, edit, dan di delete-nya nanti ya actionnya. Penting data-datanya sudah ada ya di sini. Kita tinggal tambahkan aja nanti ya. Tinggal tambahkan, kita arahkan nanti di add-nya ini buku, add data. Buku, add data. Text center, mana dia? Ini BR, BR, H. Oh iya, tag H-nya kurang ya. Ah, ini dia. Oke, H, H. Oke, ini udah benar sih. Cuman enggak jalan aja sih. Kenapa terlalu jauh jaraknya? Tapi nggak masalah sih. Cukup bagus juga kelihatannya karena di sini judulnya udah jelas. Ini kategori, penulis, penerbit, lokasi. Oke, BR, 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 tag P. Oke, udah. Ini nggak perlu kasih BR. Ngapain kasih BR? Makanya dia itu terlalu jauh jaraknya ke bawah. Refresh saja. Nah, ini nggak terlalu jauh lagi. Oke, itu aja ya teman-teman. Kita udah selesai buat untuk menampilkan data buku di master buku. Nanti untuk video berikutnya kita lanjut di kita tambahkan yaitu add data, terus edit, edit data bukunya. Nah, dan nanti kita coba buat menampilkan data bukunya semua katalognya di halaman front end-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.